lewat lisan. Ya, Quran surah ke-49 misal, ya. Dari ayat yang ke-11, 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah langsung laki-laki, perempuan, detil. Sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau Anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf alladzina. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, alladzina ismun mausulun yadullu ala al-'amiyatil jama'. Ya, isim mausul konjungsi huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali. Nggak ada batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada alladzina, sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah merasa punya iman. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida lil qarib mutawassit wal ba'id. Memanggil semua jarak. Ayyuha, ya disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbih. Saya ingatkan. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Saya enggak peduli. Kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Ha tanbih, aku peringatkan. La yaskhar qaumun min qaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah. Pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela. Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh. Tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini rahasia ya, di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia, dengan perbuatannya, itu umumnya oleh Allah namanya masih ditutup. Nama baiknya ditutup. Namanya. Yang dicela perbuatannya. Contoh, ibu kenal Fir'aun? Bagus. Kalau ada yang kenal saya pulang deh. Siapa itu? Ya? Fir'aun itu kan bukan nama asli bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah perbuatannya. Coba celaan pertama, Al-Baqarah ayat 49, paling kiri sebelah atas. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami, dalami, teliti, ingat-ingat dengan baik ketika kami selamatkan kalian dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya dan dari pasukannya. Fir'aun itu gelarnya yang disebutkan, bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al 'adzab. Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan algojo untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitulah laki-laki banting ke tanah sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Fir'aun. Fir'aun. Seburuk-buruknya Fir'aun itu yang dicela perbuatannya tapi namanya nggak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya, mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali. Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika Anda celak dengan namanya Ali, maka Anda pun akan melibatkan celaan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan serupa. Itu indahnya Al-Quran. Jadi kalau ada orang berbuat salah, jangan orang yang dieksploitasi. Tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia, kalau ada orang berbuat salah, pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya, jarang kan menyebutkan nama orangnya? Ya, tersangka UMR. Kan? Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya, orang lain nanti akan teriak, oh nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka. Tidak. Paham ya? Jelas ya?
Maka Anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari Ustadz, cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silahkan. Ya, Ustadz Abdus Somad, UAS, masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir, UBN, masih baik. Ya, Habib Rizik Syihab, HRS, masih baik. Ustadz Adi Hidayat, UAH, UAH, masih baik. Gak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto, Uya-Kuya, misalkan, nah itu ganti. Itu nggak usah. Paham ya?